Bu Murni baru saja menerima amplop besar bersegel dari tangan Tuan Arga tadi pagi. Isinya pesangon yang jumlahnya lebih dari cukup untuk menghidupi hari tua. Dengan wajah terharu, ia mengecup amplop itu berkali-kali. Tapi pikirannya bukan tentang uang, melainkan tentang gadis yang kini duduk termenung di ujung ruang tengah rumah mendiang Tuan Arka. Mbak Rania, panggil Bok Murni pelan sambil menghampiri dan duduk di sampingnya. Rania menoleh sekilas, tersenyum kecil yang lebih mirip senyum terpaksa. Sudah diputuskan belum, Mbak? Jadi tinggal di rumah ini? Rania menggeleng pelan. Belum, Mbok. Ya Allah, Mbak Rania ini kok ya ragu terus. Apa susahnya tinggal di rumah ini? Semua serba ada. Tenang, nyaman. Tak perlu bayar sewa. Tak perlu mikir makan. Mendiang Tuan Arka juga nitip rumah ini ke Mbak Rania. Lah, rezeki loh. Ini Rania menunduk, memainkan jari-jarinya di pangkuan. Yang membuatnya sulit bukan tentang tempat, bukan tentang kenyamanan, tapi tentang siapa yang masih sesekali datang ke rumah ini. Tuan Arga. Rania menghela napas panjang. Dalam hati berkata, iya Mbok, memang gak ada susahnya. Rumah ini tenang, dapurnya lengkap, kamarnya hangat. Gampang banget tinggal di sini. Tapi bukan itu masalahnya. Gimana aku bisa tenang tinggal di sini? Sementara ada seseorang yang dulu pernah menyentuh hidupnya begitu dalam. Di satu malam yang kini jadi luka. Mereka tak pernah membahas malam itu. Tak pernah diulang, tapi bayangannya tak pernah benar-benar hilang. Rania tahu, itu salah satu dari sekian banyak luka yang terpendam rapi di balik setelan jas pria bernama Arga Wirantara. Dan ia sendiri belum cukup kuat untuk terus melihat wajah lelaki itu. Seolah tak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Aku pikirkan lagi ya, Mbok. Gumamnya pelan, suara nyaris berbisik. Mbok Murni mengangguk pelan meski wajahnya sedikit kecewa. Ia tak tahu hal rumit yang ada di kepala Rania. Ia hanya melihat seorang gadis baik yang tampak ragu menerima takdir baik. Ya sudah, kalau memang belum yakin, gak apa-apa, kata Mbok Murni akhirnya. Tapi jangan kelamaan mikir, rezeki itu kadang cuma sekali ngetuk pintu. Rania mengangguk sekali, tapi dalam dadanya, pintu yang dimaksud bukan soal rumah, melainkan luka masa lalu yang belum ia tutup. Dan seseorang yang selalu jadi pengingat luka itu setiap kali mata mereka bertemu. Mbok Murni memandangi amplop berisi pesangon di tangannya. Senyumnya mengembang tipis meski wajahnya terlihat berat meninggalkan rumah itu. Tuan Arga itu orang baik, Mbak Rania. Saya nggak nyangka bakal dikasih pesangon sebesar ini. Baik banget. Tapi ya gitu, kadang sikapnya kejam juga. Rania tidak menjawab, tatapannya kosong mengarah ke jendela. Enggan berkomentar. Di dalam benaknya, kata baik hanya disematkan untuk dua nama. Reza adiknya dan Arka. Mendiang yang memperlakukannya dengan hangat dan hormat. Tapi Arga tidak. Bagi Rania, lelaki itu bukan bagian dari daftar pria baik. Setidaknya untuk sekarang. Sudah, saya pamit ya Mbak. Kalau ada waktu, saya pasti nengok. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah kasih jodoh yang baik buat kamu. Yang tulus, yang bisa sayangin kamu sepenuh hati. Namun baru beberapa detik setelah kalimat doa itu meluncur. Suara Rania terdengar dingin dan tegas. Aku gak ingin menikah lagi, Mbok. Mbok Murni terkejut. Menoleh cepat. Loh, kenapa Mbak? Kalau ada lelaki yang sangat mencintaimu rela berkorban tulus sama kamu gimana? Rania menggeleng pelan. Matanya kini menatap tajam ke depan. Penuh keyakinan. Tidak ada Mbok. Gak ada lelaki seperti itu. Gak ada yang tulus. Gak ada yang mencintai tanpa pamrih. Kalau mereka bilang cinta, pasti ada maunya. Nada suaranya tenang tapi penuh luka yang belum sembuh. Dalam hatinya ia menyambung pelan. Kecuali Reza dan Kak Arka.
Tapi itu tak pernah ia katakan dengan suara. Ia teringat masa-masa pahit bersama Davin, saat ia banting tulang memenuhi kebutuhan rumah tangga, saat ia membiayai kuliah suaminya sendiri, bahkan mengirim uang ke mertuanya tiap bulan, sementara dirinya sendiri tak pernah dipedulikan. Semua pengorbanan itu dibalas dengan penghinaan, selingkuh, dan fitnah. Tak ada cinta yang benar-benar murni, pikirnya. Semua hanya permainan, topeng, dan luka yang dikemas indah. Mbok Murni terdiam, hanya bisa menatap Rania lama-lama. Lalu akhirnya tersenyum getir. Ia tidak tahu seluruh luka di hati gadis itu, tapi ia bisa merasakan betapa dalamnya. Kalau gitu, saya doakan semoga Mbak Rania bahagia dengan atau tanpa suami. Rania menunduk. Dan untuk pertama kalinya ia membalas dengan senyum yang tipis namun jujur. Terima kasih, Mbok. Lalu ia mengantar Mbok Murni hingga ke depan pintu. Mbok Murni baru saja berpamitan pulang setelah membereskan beberapa hal terakhir. Kini, hanya ada Rania seorang diri di rumah besar itu. Dan keheningan yang menyertainya terasa lebih pekat dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat sedikit. Matahari sudah cukup tinggi, namun sinarnya hanya menyusup samar lewat tirai jendela yang tertutup sebagian. Rania berdiri di tengah ruang tengah, diam seperti berpikir keras. Sebuah bisikan lirih lepas dari bibirnya, nyaris seperti doa. Kak Arka. Ia menarik napas pelan, lalu menghembuskannya berat. Aku akan memenuhi permintaanmu. Rania menunduk, menggenggam kedua tangannya erat di pangkuan. Aku akan tinggal di sini. Aku akan lanjutkan butik kakak. Aku akan berusaha menjaga semuanya sebisaku. Suara itu bergetar, tapi tak ada keraguan di dalamnya. Hanya keteguhan yang pelan-pelan tumbuh dari luka. Semoga dengan ini kakak bisa bahagia di sana. Rania tersenyum kecil. Pagi itu, Arga Tengah berada di ruang kerjanya ketika Vina, asistennya yang selalu rapi dan cekatan, mengetuk pintu lalu masuk dengan iPad di tangan. Maaf mengganggu Tuan, ucapnya hati-hati. Saya pikir ini perlu segera Anda ketahui. Arga mengalihkan pandangan dari layar laptopnya dan mengangguk pelan memberi isyarat agar Vina bicara. Pagi ini Mbak Rania berangkat ke butik tanpa diantar oleh Ibra. Dahi Arga mengernyit. Lalu di mana sopir itu? Vina menekan layar iPad-nya, memperlihatkan peta dengan penanda lokasi aktif. Dari GPS yang tertanam di mobil mendiang Tuan Arka, saya melacak keberadaan Ibra. Dia membawa mobil itu ke sebuah kompleks perumahan di pinggir kota. Berdasarkan penelusuran saya, sepertinya dia menjemput seseorang. Tunangannya kemungkinan besar. Arga diam, matanya menajam. Itu belum semuanya, lanjut Vina dengan nada lebih serius. Saya baru saja mendapat kabar dari penjaga rumah bagian selatan. Ternyata rumah itu sekarang ditempati oleh Ibra dan kedua orang tuanya. Arga menonggak pelan. Tanpa izin? Vina mengangguk mantap. Betul Tuan, tanpa izin. Rumah itu memang sudah lama kosong dan jarang dikunjungi. Saya duga Ibra merasa bisa memanfaatkannya. Ia menyambung, ada informasi juga. Sepertinya Ibra akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Dia sedang mengatur segalanya. Arga menyadarkan tubuh ke kursi. Rahangnya mengeras, sorot matanya berubah tajam, dingin. Jadi, gumam Arga pelan. Dia sudah mulai bertingkah. Vina mengangguk pelan. Sepertinya begitu Tuan. Arga menautkan jemarinya di atas meja, lalu berkata lirih namun tegas. Mulai sekarang, semua yang berkaitan dengan peninggalan Arka akan aku audit ulang. Termasuk siapa saja yang menyentuh atau mengakses aset-asetnya. Ia menoleh pada Vina. Siapkan tim legal. Kita akan urus rumah itu. Awasi selalu gerak-gerik Ibra. Vina menunduk dalam. Baik Tuan, saya akan urus semuanya, segera. Arga berdiri dari kursinya, menatap keluar jendela
ke arah matahari yang mulai naik. Hari itu, Arga Wirantara mulai perhitungannya.